di rumah kita berharap bisa menggugurkan dosa. Ya, dalam hadis disebutkan, "Ma minkum min rajulin yuqarribu wudu'ahu fayatamadmad wa yastanshiq fayantathir illa kharrat khataya wajhihi min wajhihi ma'al ma' aw min khayashimihi aw min anfihi wa khayashimihi ma'al ma'." Tidaklah seorang di antara kalian wudu. Pertama, orang ketika wudu istinsyak, kemudian wudu dengan kumur, kemudian dikeluarkan lagi airnya. Kata Nabi SAW, itu bisa menggugurkan dosa. Itu bisa mengeluarkan dosa dengan cucian air wudu itu. Thumma idza ghassala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Kalau wudu seperti yang Allah perintahkan, maka air wudu itu kan kena semua. Itu nanti sambil tetesan air, itu dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim dikatakan dia akan mencuci dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, keluar dengan kelocoran air yang keluar bersama jenggotnya. Thumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqain illa kharrat khataya wajhihi min atrafi anamilihi ma'al ma'. Kalau wudu dibasuh tangannya sampai siku, kecuali airnya nanti akan terakhir keluar ngerocok bersama jari-jarinya, itu membawa dosa juga. Kemudian sampai kepala, kemudian kakinya, demikian. Ya, ini baru wudu. Ketika melangkah, kalau wudunya di rumah, ini sunnah banget ya. Kalau bisa wudu di rumah, meskipun wudu di masjid boleh, akan tetapi kalau di rumah lebih bagus. Nabi SAW menyatakan, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana wudu'ahu, thumma kharaja ila al-masjid la yukhrijuhu illa as-shalah, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhum biha khati'ah." Kata Nabi SAW, kalau wudu baik di rumah, setelah itu dia keluar, tidak ada tujuan lain kecuali salat di masjid. Satu langkah nambah pahala, satu langkah gugurkan dosa. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, a'dhamur rajuli fi as-salati ajran a'dhamhum aw ab'aduhum ilaiha mamshan. Orang yang paling banyak pahalanya ketika salat itu orang yang paling jauh langkahnya ya ke masjid. Ini langkahnya apakah langkah kaki atau langkah mobil atau motor ya. Nah, kalau seandainya langkah mobil tapi jauh sekali, atau langkah kaki tapi telat, gimana? Nah, ini para ulama bilang yang mestinya dihitung. Sebagian ulama mengatakan sampai pun dia naik kendaraan, langkah kaki kendaraan, karena dulu orang pakai keledai atau pakai onta, ya, maka itu dihitung. Atau sekarang menggunakan mobil maka putaran rodanya dihitung. Anda pernah mendengar fatwa Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan mudah-mudahan mobil itu kalau melangkah untuk sholat sekali putaran ada langkahnya. Tapi dulu waktu kita belajar di kampus, salah seorang masyayikh kita bilang, wallahu alam, sebenarnya yang dihitung itu langkah kaki, bukan langkah kendaraan. Buktinya di zaman sahabat ada seorang yang kalau jalan kaki dia paling jauh dan dia tidak pernah ketinggalan. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, kana ar-rajulu yakunu baituhu ab'adu minal masjidi wala yukhti'uhu shalah. Disebutkan dulu kami mengenal salah seorang dari sahabat, tidak ada orang yang rumahnya paling jauh dari masjid kecuali dia, tapi dia enggak pernah terlambat. Enggak pernah terlambat salat, enggak pernah absen. Maka salah seorang dari sahabat mengatakan, ama tattakhidhu himaran tattaqi minka harrar ramda wa fi adh-dhulma. Ya, dikatakan kamu kenapa enggak pakai keledai saja, kalau siang hari enggak kepanasan, kalau malam kamu juga enggak kesulitan karena gelap gitu. Maka dia mengatakan, saya berharap an yuktaba mamsyaya fi fi mishyati ila shalah wa hina raja'tu minas shalah. Dia mengatakan, saya ingin catatan langkah kaki saya waktu berangkat ditulis, waktu berangkat juga ditulis, waktu pulang, waktu berangkat ditulis, waktu pulang ditulis. Nabi SAW dengar itu, maka Nabi SAW mengatakan, qad kutiba laka dzalika kullahu. Ini dalam Sahih Muslim juga. Nabi SAW mengatakan semua sudah ditulis untukmu waktu berangkat dan waktu pulang. Nah, sebagian ulama mengatakan, lah ini
disuruh untuk nunggangi, tidak mau. Karena punya alasan, saya mau melangkah biar langkah saya dihitung. Sehingga berangkat sama pulangnya dihitung. Bukan hanya berangkatnya saja, sampai pulang dari sholat itu dihitung. Tuh. Tapi ini juga menunjukkan bahwa naik tidak dapat. Karena dia ketika ditawari para sahabat, kamu naik aja gitu. Dia bilang saya nggak pengen naik karena saya pengen langkah saya dihitung gitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar itu dan mengiyakan. Kita yakinnya kalau Nabi SAW mengiyakan berarti itu takrir namanya. Itu namanya sunnah. Itu namanya hadis. Kalau Nabi SAW mengiyakan, tidak protes berarti itu menyetujui. Dan itu merupakan sunnah. Kalau seandainya naik kendaraan juga termasuk sunnah dan dapat pahala. Nabi SAW mengatakan kalau antum mau naik antum juga dapat. Nabi SAW tidak mengatakan itu, tapi mengamini apa yang dilakukan oleh orang ini. Maka wallahu a'lam, memang kalau seandainya kita bisa jalan kaki afdal itu. Afdal. Tapi kalau naik biar tidak terlambat, jalan kaki telat ya lebih afdal apa? Yang tidak telat karena memperhatikan inti sholatnya lebih besar pahalanya daripada kita memperhatikan tambahan-tambahan di dalam sholat. Seperti seorang mengejar shaf awal. Shaf awal besar pahalanya. Tetapi kalau dapat shaf awal tapi padat sekali, pepet-pepetan. Nah, sebagian masjid Masya Allah semangatnya jamaah itu sampai mereka tidak bisa goyang. Ya, karena saking rebutannya, ada yang datang terlambat juga pengen dapat di depan, akhirnya sholatnya tidak khusyuk. Nah, mending sholat di shaf belakang tetapi dia khusyuk daripada dia sholat di shaf depan tapi kurang khusyuk begitu. Apalagi kalau di belakang tidak khusyuk. Ya. Dan subhanallah, jangankan di Indonesia, di Arab Saudi, shaf yang ada di masjid kampung itu tidak ada rebutannya di shaf awal. Kita bahkan sudah masbuk sekalipun shaf awal masih kosong, jangan khawatir. Ya, jadi kalau kita mau dapat shaf awal itu tidak usah susah-susah. Dulu kita bandingkan dengan masjid kampus waktu kita di Jamiah Islamiyah itu. Jangankan sudah qomat, belum qomat. Kita datang, qomat masih lama, masih 15 menit. Ya. Tapi orang duduk itu, kalau orang sila kan gini, bentuknya kan gini. Berarti kan antara tempat duduk dia dengan rongganya itu kan ada space untuk masuk orang gitu. Itu enggak bakal sisa itu. Itu sudah ada orang yang booking, ada buku di kanan kirinya orang duduk itu. Loh, rebutannya orang kayak begitu. Begitu qomat orang berdiri langsung belakangnya set. Betul-betul full. Susah cari shaf awal itu. Di masjid kampus kita dulu di Jamiah Islamiyah itu. Dan ternyata sama di beberapa pesantren, lembaga-lembaga yang sudah kenal sunnah, kemudian ada orang langganan jamaahnya, shaf awal itu mesti rapat. Ya, di pesantren-pesantren gitu itu, karena memang mereka kalau terlambat kan dihukum, otomatis shaf awal itu betul-betul rapat sekali. Ya, kalau di masjid kampung, meskipun di Madinah sudah qomat, kita datang kelemar gini, sampai sana masih dapat shaf awal dan masih longgar-longgar. Itu. Tapi alhamdulillah ala kulli hal sudah banyak yang sholat. Ya. Maka kita katakan masjid kalau ada pengajian kan kebak tuh, penuh gitu. Itu pahalanya tambah banyak itu. Pahalanya tambah banyak. Tambah pahalanya itu karena satu orang kalau sholat sendirian dibanding dengan sholat dua orang itu pahalanya lebih besar yang dua orang. Dua orang dengan tiga orang gedean yang tiga orang. Semakin banyak jamaahnya semakin banyak pahalanya. Ya, itu memang ada hadis seperti itu. Dan kita bayangkan orang yang wakaf masjid, kemudian yang sholat di situ banyak, pahalanya ngalir ke orang-orang yang wakaf. Tidak mubadzir. Ya, orang semangat sekali bangun masjid kemudian dipakai untuk sholat, bahagia sekali. Tidak usah pamer dia. Wah ini masjid saya jamaahnya sekian, diproklamirkan. Tidak usah, apalagi diviralkan gitu. Tidak usah, itu pahala sudah ngalir. Ya, tapi kita bayangkan sebaliknya. Orang gaya-gaya bangun masjid sampai mewah dan bisa saingan. Masjid itu saingan. Ya, meskipun dia tidak berebut kaleng misalkan. Zaman sekarang sudah bukan zaman kaleng tapi pakai barcode ya. Tapi bukan itu juga. Ada orang memang saingan. Tapi setelah bangun tidak ada yang jamaah. Kira-kira gimana?
Bayangan itu kekecewaannya bagaimana? Apalagi kalau na'udzubillah ada sebagian orang bikin masjid tujuannya untuk mematikan masjid yang lain. Na'udzubillah. Kalau dulu zaman Nabi SAW ada namanya masjid dirar. Masjid dirar itu masjidnya orang-orang munafikin. Tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, para sahabat dulu. Hampir Nabi SAW pernah mau ke sana, tapi ditegur oleh Allah, la taqum fihi abada, la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Jangan. Masjid yang pertama itu dibangun atas asas takwa. Itu banyak orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah. Sudah sholat di situ saja. Jadi masjid dirar itu jangan dipakai untuk sholat, nanti bisa membuat kaum muslimin terpecah. Dulu di zaman sahabat ada kayak begitu. Nah, mudah-mudahan tidak ada di tengah kaum muslimin. Sekarang bikin masjid tujuannya untuk mecah. Ya, jadi sudah ada masjid di sini, dibangun masjid sebelahnya dengan kapasitas jamaah yang lebih besar, dengan lebih indah, lebih besar. Lah kok badak corongnya dihadapkan ke masjid yang satunya itu ngapain gitu? Ya, sudah gitu suaranya paling banter, jamaahnya cuma 3. Ya. Jadi rupanya memang masjid itu tujuannya untuk ngaco masjid yang awal. Ketika masjid awal makmur dengan fasilitas seadanya dan akan memperluas saja, dipersulit, tahu-tahu ada tiba-tiba saja itu kayak masjid yang langsung besar gitu. Wah, subhanallah caranya didapatkan itu. Maksud ana akhirnya fenomenanya memprihatinkan seperti yang ana sebutkan. Sudah capek dibangun besar, tapi ternyata tidak ada yang sholat. Tidak ada yang sholat. Ini kasihan sekali. Apalagi kalau fenomenanya berkembang di pengajian. Pengajiannya banyak. Akhirnya saya juga pingin pengajian di situ. Akhirnya dia make di situ, ternyata yang ditujukan bukan pengajiannya, tapi ramenya dan kencelengannya. Ya, kotak amalnya. Sampai dia membawa orang sendiri, ketika pengajian dia lakukan, maka kencelengan itu khusus untuk hari itu saya yang pegang. Nah, ini ada kejadian-kejadian yang memprihatinkan seperti itu. Mudah-mudahan kita jauh dari yang seperti itu. Ya, ikhwah sekalian, pelajaran kita melanjutkan tentang masalah keimanan. Dan kembali kita mengatakan keimanan itu butuh pembuktian. Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman diwujudkan dengan bentuk amal. Tidak sekedar orang mengatakan yang penting hatinya, tidak sahih. Karena orang akan dipertanyakan imannya. Kita pernah mendengar Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi orang yang tidak membayar zakat. Kenapa kok tidak mau membayar zakat diperangi? Pernah sempat diprotes oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukankah Nabi SAW menyatakan, aku diperintah Allah memerangi orang yang tidak mengucapkan syahadat. Kalau sudah mengucapkan syahadat, selesai, aman dia dalam Islam, tidak perlu diganggu-ganggu. Darahnya terhormat, hartanya terhormat, dia sudah menjadi seorang muslim yang sah, tidak boleh diganggu darahnya. Kecuali kalau memang dia melakukan pelanggaran dalam syariat, nah bolehlah dia ditumpahkan darahnya. Pelanggaran syariat seperti apa? Seperti dia membunuh orang lain. Nah, kalau dia membunuh orang lain, maka dia boleh dibunuh, darahnya boleh ditumpahkan, kisos namanya. Kalau dia mencuri dan pemerintah menghendaki diri potong tangan, maka boleh dia darahnya ditumpahkan dengan potong tangan. Ini karena melanggar syariat Islam. Meskipun Islam, ya, berzina setelah menikah, waliyadzubillah, maka boleh dirajam. Kalau seandainya pemerintah akan merajam dia dengan segala tahapan-tahapannya, ya. Nah, sekarang kenapa ada orang tidak zakat diperangi? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini juga pelanggaran dalam syariat. Orang Islam itu membayar zakat. Kalau dulu di zaman Nabi SAW mereka sholat, mereka zakat, sekarang nggak mau bayar zakat, nanti mereka tidak akan melakukan yang lain. Kata Abu Bakar, sekarang mau tak perangi, karena dia memisahkan antara sholat dan zakat. Jadi dulu para ulama Ahlus Sunnah mengatakan orang beriman itu orang yang siap melakukan tuntutan-tuntutan syariat Islam. Imam Bukhari rahimahullah kemarin sudah kita sebutkan.
Beliau menafsirkan iman dengan rukun Islam, menunjukkan orang kalau dia beriman ya dia kelihatan konsekuensinya, dia ya sholat gitu. Orang yang bayar zakat. Nah, berarti kalau ada orang Islam, entah itu Islam warisan atau sejak lahir, atau dia Islam di awal, dia perjalanan hidup, ya, seperti mu'allaf. Kalau Islam warisan maksudnya dia ketika sejak lahir sudah Islam gitu. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal kira-kira? Yang Islam sejak lahir atau Islam yang tengah-tengah? Mana yang lebih afdal? Sama aja, ha? Iya, yang paling bertakwa, betul. Yang paling bertakwa kemudian dilihat dari paling akhirnya, endingnya gimana. Hitung-hitungnya di situ, bukan ngitung di awal. Jadi para ulama dulu ketika melihat para ulama ini wafat tahun berapa, bukan lahir tahun berapa. Lahir itu nggak penting karena orang ketika lahir belum tentu dia jadi. Ya. Jadi yang jelas ketika orang sudah Islam maka dilihat apakah dia memiliki karakter Islam apa tidak. Begitu. Baik. Pembahasan yang disebutkan Imam Bukhari rahimahullah sekarang, beliau mengatakan bab it'amut ta'ami minal iman. Pembahasan minal Islam, beliau mengatakan minal Islam. Ngasih makan itu merupakan pembahasan Islam. Dan kita sebutkan kemarin, kalau disebutkan Islam mewakili iman. Orang beriman berarti ada wujud refleksinya, ada bentuk eksekusinya apa, dia punya aktivitas apa. Nah, termasuk diantaranya bersedekah. Orang sedekah berarti dia punya keimanan. Karena orang kalau tidak punya iman kemudian sedekah tidak diterima sama Allah. Allah menyatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Nanti pada hari kiamat kita akan datangkan semua yang mereka kerjakan. Mungkin banyak sekali amalnya, tetapi setelah itu kita jadikan debu beterbangan karena tidak punya asas, tidak punya cantolannya, begitu. Maka orang ketika akan sedekah, dia menunjukkan bahwa dia punya iman, dan orang iman dia juga harus punya amal seperti itu. Dan ini seperti kita sebutkan kemarin, hadisnya sama. Ya, hadisnya sama, cuman Imam Bukhari ingin menjelaskan bahwa orang beriman itu punya bukti. Di antara buktinya ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul islami khair?" Ya Rasul, Islam yang baik itu bagaimana? Kemarin kita sudah jawab. Kita sebutkan hadisnya. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah, dengan rukun Islam, ya. Dan memang kita sudah sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyesuaikan yang nanya. Kalau yang nanya ini kelihatan dia butuh dengan memperkuat keimanannya, perhatian dengan sholatnya, dia perlu berbakti kepada kedua orang tuanya, atau dia perlu dimotivasi untuk berangkat jihad, maka jawabannya pada kebutuhan orang itu. Nabi SAW terkadang mengatakan yang paling bagus dalam keislaman seseorang itu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Karena bisa memandang orang ini kayaknya perlu untuk lebih berbakti kepada orang tua. Maka pernah ada seorang pemuda datang, "Ya Rasulullah, ji'tu ubayyi'aka 'alal jihad." Aku datang untuk membaiat jihad kepada engkau. Nabi SAW melihat ini anak masih muda, ditanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid. Kalau gitu berjihadlah kepada Allah dengan berbakti kepada keduanya. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan anak muda ini meninggalkan kedua orang tuanya, nangisi dia. Maka Nabi SAW menyatakan, fa'adhikhuma kama qad abkaitahuma. Kamu buat keduanya tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Ya. Jadi ini diperhatikan, disesuaikan siapa yang nanya. Ada orang yang kurang perhatian dalam sholat, maka Nabi SAW mau menafsirkan yang paling bagus itu adalah as-salatu ala waktiha, sholat tepat waktu.
Nah, ini kira-kira kalau yang nanya orang zaman kita, Nabi SAW ditanya Islam yang bagus yang bagaimana? Wah, langsung rentet semua disebutkan. Ya. Nah, di sini Nabi SAW memberikan jawaban dua. Dan para ulama mengatakan bukan berarti Islam hanya diwakili dua, bukan. Ini menjadi contoh minimal dan menunjukkan yang dua ini termasuk bukti orang beriman. Tapi masih bukti yang lain banyak. Maka Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitab Fathul Bari, beliau menukil perkataan ulama bahwa orang yang bagus Islamnya itu kalau mengerjakan yang dua ini setelah yang fardu-fardu. Kalau dia mengerjakan yang dua ini, dia berusaha memperjuangkannya, tapi tidak sholat, yang fardu-fardu nggak dikerjakan, ini kayak orang mau pakai dasi, tapi nggak pakai celana, begitu. Jadi apa manfaatnya? Orang sholat sunnah itu untuk nambal sholat fardunya. Orang mau sedekah untuk nambal yang wajib zakatnya mungkin kurang atau perlu disempurnakan. Nah, kalau nggak mengerjakan yang fardu, yang ditambal itu apanya? Dia beli tambalan tok yang kecil itu. Yang ditambal apanya? Begitu. Jadi orang jangan over istilahnya. Ketika beribadah yang perlu diperhatikan adalah yang wajib dulu. Yang wajib ini disempurnakan dengan yang sunnah. Ini menunjukkan kesempurnaan. Nabi SAW ketika ditanya ayyul islami khair, Islam apa yang baik? Beliau jawabannya tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Islam yang baik itu engkau ngasih makan, maksudnya sedekah, ngasih makan. Yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Ngasih makan ini kata para ulama merupakan sedekah umum. Terkadang ngasih makan ini pahalanya lebih besar dari biasa kalau pas apa? Pas Ramadan, berupa buka bersama atau sahur. Yang kedua, pas yang nerima butuh. Kalau nerima butuh, maka dia akan lebih bermakna daripada yang nerima orang kaya. Antum ngundang makan, yang diundang sudah kenyang dari rumah, ndak enak sekali, disentuh tok sak tempe gitu, sudah, daripada nggak makan sama sekali. Yang kedua, mungkin dia ngerasa kurang level dan semacamnya. Sementara ada orang miskin, dia mengharap-harap itu ada pembagian makanan. Jangankan diundang makan, ada Jumat berkah aja sudah, masya Allah, rebutan. Ya, mau Jumat berkah, Ahad berkah, itu pengajian kalau ada yang berkat-berkat gitu, rame. Benar, coba antum bikin pengajian, nanti pulang-pulang kasih bontotan, padat masjid antum. Ya, di zaman Nabi SAW memang ada seperti itu manusiawi. Di zaman Nabi SAW Nabi SAW menyatakan, "Lau ya'lamuna annahum yajiduna 'arqan saminan aw mirmataini hasanatain la syahidal isya." Ini kata Nabi SAW dalam hadis anjuran untuk sholat jamaah biar semangat mereka. Sungguh seandainya mereka tahu di masjid ada pembagian daging, padahal dagingnya tidak banyak, cuman mirmataini hasanatain. Mirmata itu daging-daging yang di bawah kakinya kambing, sedikit tok. Tapi kalau seandainya jamaah ngerti di sana ada makan gratis gitu, rebutan sholat isya padat. Kata Nabi SAW seperti itu. Itu di zaman sahabat. Nah sekarang kayak begitu. Masjid kalau bisa istiqomah pengajiannya, pulang-pulang semua jamaah dikasih sarung. Ya, kalau dikasih sarung menjelang Ramadan gitu itu masih wajar. Kalau tiap pengajian kasih sarung ya enggak apa-apa juga kalau donaturnya masya Allah gitu. Iya, tapi maksudnya ini menunjukkan bahwa orang ngasih makan kalau kena pas ya, kalau pas gitu, itu lebih besar pahalanya. Dan ini sedekah, kita katakan itu bentuk sedekah. Dan ada sebagian orang ketika dia makan dia nggak bisa makan sendiri. Subhanallah, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan sejak usia 14 tahun saya nggak bisa. Beliau sudah tua, sudah buta sejak 14 tahun. Dan sejak beliau masih muda terbiasa makan itu barengan, tidak biasa sendiri. Ada saja orang yang dipanggil, makan bareng, meskipun cuma roti atau apa, tapi kalau makan mesti berdua. Dan itu subhanallah terbawa sampai beliau akan wafat. Beliau terbiasa ngundang orang makan.
Sampai ini diceritakan oleh orang-orang khususnya, ada buku khusus ya, buku tentang biografi beliau. Beliau ini ketika dilantik menjadi mufti Arab Saudi, ya, rumahnya nggak pernah tertutup, terbuka terus untuk orang-orang miskin. Sampai zuhur itu beliau pulang ke rumahnya hanya untuk nemenin makan orang-orang itu tiap hari. Zuhur itu mesti ada makan bersama di rumahnya, dan semua yang mau datang silahkan. Semua yang mau datang silahkan, sampai ada sebagian tamu yang terhormat, istilahnya yang orang-orang penting lah. Dia bilang, Syekh, antum itu didatangi orang-orang banyak, orang-orang penting. Kalau kita punya usul nih, punya usul Syekh, antum punya majelis khusus agak ke dalam gitu, nggak nyampur antara yang miskin-miskin pengen makan di rumah antum sama tamu-tamu kehormatan antum. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, yang mau datang ke sini silahkan, yang nggak mau juga silahkan, ini gaya saya. Dan beliau kalau bisa akan menemani tamunya makan. Kalau beliau sibuk banget, beliau akan mengatakan semua silahkan diskecaaken. Ini kalau beliau bisa bahasa Jawa. Ini artinya apa namanya, bahasa terjemahan bebasnya begitu. Silahkan, ini bahasanya kalau di buku itu kullun ala rohatihi. Ya, semua silahkan dienakkan makannya itu. Saya butuh ada telepon atau kesibukan, beliau kemudian cuci tangan berangkat, tapi tetap makan itu terus seperti itu. Apalagi ketika musim haji, beliau punya tenda khusus untuk ngasih makan jamaah haji, silahkan yang mau makan di situ silahkan. Sampai beliau di akhir hayat beliau nggak bisa haji karena dokter sudah melarang, sakit sudah beliau. Dan memang akhir hayatnya beliau itu 80 tahun. Itu beliau sudah nggak bisa haji lagi. Beliau nelponi, gimana tendanya ada yang kurang apa enggak makanannya? Dia telepon terus kayak begitu. Nah, wah subhanallah, sampai sebagian wakil-wakilnya itu bilang, kita kadang-kadang khawatir ini undangan makannya banyak sekali, ini jangan-jangan makanannya nggak cukup. Tapi subhanallah kasih cukup. Tapi maksudnya ini sudah sangat terbiasa sekali orang suka ngasih makan. Dan antum bayangkan, tidak semua orang lebih bahagia makan daripada ngasih makan. Ya. Ada kalanya kebahagiaan orang itu terletak ketika dia ngasih. Apalagi ketika yang nerima senang, itu yang ngasih lebih senang lagi. Ya. Ketika mendapatkan orang yang butuh sekali, ada orang yang pengen sekolah nggak mampu, lalu ada orang bilang sudah sekolah aja nanti anak yang ngatur. Wah dia bahagia sekali, sekolahnya rajin, sampai dia terima kasih gitu. Itu yang lebih senang yang ngasih. Gitu. Saya kenal orang, ya, dia punya toko besi, ya, dan dia memang di yayasan dan ada ormas memang waktu itu. Dia atas namakan ormas, tapi semua orang tahu ini ormas bukan yang ngasih. Dia betul-betul dari uang pribadi. Ada beberapa orang miskin mau sekolah di pesantren, dia yang biayai. Nanti setelah lulus, apakah antum ada syarat? Enggak wes, pokoknya antum mau ngajar di tempat mana saja, yang penting manfaat. Itu sudah. Dan dia nggak pernah tanya, dulu yang pernah saya biayai, nggak pernah. Sampai sekarang anak kenal itu orangnya. Dan banyak ustadz-ustadz yang sudah senior sekarang sudah pindah kemana-mana. Dulu waktu mondok beliau yang biayain. Masya Allah, beliau mengatakan saya itu cukup kalau lihat ada orang belajar sudah senang. Karena beliau nggak bisa belajar, beliau cuman kerja, itu aja. Beliau hanya pernah berharap, saya pengen kalau ada orang-orang yang sekolah di pesantren, ketika besar dia bisa nasihati orang-orang yang di pemerintahan. Dia hanya itu aja. Tapi nggak pernah dia ngatur-ngatur nanti pesantren dibikin gini, pengajian dibikin, enggak. Beliau hanya senang kalau ada orang yang dibiayai, udah selesai. Masya Allah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang mampu, ya, orang yang mampu. Tidak harus jadi jutawan dulu untuk seperti itu. Ya, karena sedekah itu sedikit tapi pas lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah. Yang lebih bagus lagi banyak berkah. Yang nggak enak itu sedikit nggak berkah. Lalu ngasih sedikit tapi diviralkan. Ini nih guys, saya sudah ngasih, sidik tok ayo bangga. Banyak orang yang kaya-kaya mereka nggak pamer gitu. Subhanallah, Ana pernah diberitahu ibu Ana waktu di Jogja itu ada orang dia hujan, dia berhenti. Hujan yang terus gitu, dia berhenti melipir gitu. Pas sampai di situ ada warung rumahnya Riyad gitu, bocor-bocor. Dia lihat ini punya siapa? Ini ibu-ibu tua ternyata. Dia bilang ini besok saya perbaiki nggak apa-apa ya bu? Iya nggak apa. Wah datang tukangnya, wong dia orang kaya banget.
benerin. Ini siapa? Nggak kenal apa. Dia senang aja untuk membantu orang. Untuk membayangkan kebahagiaan yang punya rumah itu. Kemudian doakan. Ya nggak usah doakan, sudah ngalir itu. Sudah ngalir. Ya, tapi maksudnya di sini orang kalau punya iman paling tidak bekas dan kelihatan dampaknya. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Engkau mengucapkan salam kepada yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Ini ada dua. Yang pertama, sunnah menyebarkan salam. Ini menjadi jarang kalau sekarang. Subhanallah, kita waktu di Arab Saudi, orang papasan, mata ketemu mata, langsung assalamualaikum. Saking terbiasanya. Saya sering cerita itu. Saya itu dapatkan ini di Saudi luar biasa, susah nyari gantinya. Orang melihat mata dengan mata begini, tek, assalamualaikum. Sampai saya pernah ngaji, saya jalan kaki pulang dari masjid ke rumah itu. Saya membaca Al-Quran pelan-pelan karena sambil jalan. Kemudian saya baca huruf sin itu, kan keluar desis gitu kan. Dikira saya salam, itu orang sebelah saya waalaikumsalam. Iya. Saya bilang, wah anak ini dihusnudzanin orang, tapi anak malah nggak salam gitu. Terus mobil dari jauh gitu, kok kelihatan mata itu, langsung angkat assalamualaikum, langsung gitu. Itu udah biasa. Dan sama-sama mobilnya, mereka nggak dengar otomatis, tapi dia tek tek. Ini yang satu mesti mengucapkan salam. Begitu, itu sudah terbiasa sekali. Ini yang pertama yang jarang kita dapatkan. Termasuk mengucapkan salam itu kapan? Ketika nemuin orang datang ke satu tempat dan dia yang datang bukan yang ditemui atau didatangi, maka mengucapkan salam itu biasa. Di zaman Nabi SAW, orang masuk masjid dan orang-orang sudah duluan datang, yang belakangan mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu seperti biasa. Masuk kelas atau kantor, masuk rumah atau masuk mobil, di dalamnya sudah ada orang, yang masuk ucapkan salam. Sudah biasa. Wa idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau nemuin dia, bukan kamu yang ditemui, kamu yang nemuin dia, ucapkan salam. Nah, ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan orang. Anak sering cerita, kalau di Indonesia ini, anak mengucapkan salam ke orang-orang kamu. Ya kalau di lembaga, atau di masjid, atau di pesantren, atau di tempat yang komunitas kita, assalamualaikum, orang sudah biasa. Tapi kalau di masyarakat itu, assalamualaikum, itu orang kaget. Oh, aku disalami tak? Gitu. Jadi orang kadang-kadang loading mau jawab itu. Assalamualaikum, saya bilang, nggih, monggo. Tapi tadi kayak beda sapaannya. Oh, waalaikumsalam. Ya kita sudah jauh. Tapi jawaban ini paling tidak ada edukasi di situ. Nih caranya nyopo itu kayak gini. Anak bahagia sekali. Ada orang kampung kadang-kadang dia istrinya nggak pakai jilbab, ketemu kita ngucap salam, assalamualaikum. Gitu. Kenapa? Karena sering dikasih ucapan salam sama orang-orang jenggotan ini. Ya, karena memang jarang di kampung. Memang realitanya begitu. Ada orang ucapkan salam jarang. Lah kita yang sudah lama ngaji, terlepas dari bendera belakangnya ya. Itu kalau kita ketemu jarang tuh salam. Padahal orang Indonesia itu suka nyapa, kalau tidak nyapa sombong. Ya, ya sudah, nyapanya pakai salam kenapa? Lebih enak itu. Nah, ini pembahasan yang pertama. Yang kedua, yang disalami itu yang tidak dikenal juga. Ini hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan hanya di dalam hadis yang di luar. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nabi SAW mengatakan, iman atau Islam yang baik itu engkau ngasih ucapan salam ke yang kamu tidak kenal juga. Baik. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, ada tanda hari kiamat. Inna min asyratis sa'ati idza kana as-salamu lil ma'rifah. Ya, disebutkan begitu. Sungguhnya di antara tanda hari kiamat, ya, di antara tanda hari kiamat ketika salam itu hanya diberikan kepada orang yang kenal saja. Ada riwayat yang lain dikatakan dalam riwayat Abu Abdurrahman Ibn Mas'ud radhiyallahu an dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Hafidz Ibn Hajar. Nah, beliau pernah ketemu orang lalu disalami sama orang itu. Assalamu alayka ya Aba Abdurrahman, karena dia dikenal Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdul Mas'ud menjawab salam. Setelah itu beliau mengatakan, innahu sayati 'alan nasi zamanun yakunus salamu fihi lil ma'rifah. Nanti akan ada datang satu masa orang nyalami itu hanya yang kenal-kenal saja. Ya. Nah, kita bilang bukan yang kenal-kenal saja, yang kenal saja enggak disalami. Nyopo-nyopo, Bu, Mbak, apa? Iya sudah.
Ya, karena kalau nggak nyapa, sombong ya gitu. Apalagi kalau datang pakai mobil ya. Pakai mobil itu kalau di kampung, dulu Ustadz Ana bilang begitu. Kita bawa mobil itu, buka jendela, seret gini, pengen nunjuk nomor mobilnya. Ya. Nggak dibuka, ngamuk, buka aja enggak gitu. Repot. Sekarang buka, ucapkan salam. Subhanallah, salam ini bisa melunakkan hati. Orang kalau ada musuh-musuhan gitu, Nabi SAW mengatakan, la tu'minu la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Nabi SAW mengatakan, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai, dan kalian tidak bisa saling mencintai sampai kalian kalian sampai beriman, dan tidak mungkin kalian beriman sampai kalian mencintai. Mau enggak aku kasih trik biar kalian bisa saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Jadi salam itu bisa melunakkan hati, melenturkan permusuhan yang ada, biar encer. Orang kalau lagi satru, antum tahu satru enggak? Bahasa orang Banyuwangi, satru itu lagi musuhan. Ya, lagi musuhan. Nah, ini enggak boleh lebih dari 3 hari. Ya, enggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, gimana cara menyelesaikan? Loh, ana lagi enggak nyopo sama orang itu, tapi ini udah 3 hari. Sudahlah, ana berhenti. Gimana? Finishnya gimana? Nah, ucapkan salam. Ucapkan salam. Ya, enggak harus nunggu 3 hari juga. Nabi SAW mengatakan, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis salam. Yang lebih baik dari 2 orang yang lagi satru itu yang memulai salam, gitu. Nah, ini yang bisa memutus permusuhan. Jadi ada orang nggak suka sama kita, salamin aja, assalamualaikum gitu. Insya Allah kasih dia hatinya lunak. Nah, didoakan. Loh, kalau nggak jawab, ini salah dia. Kita yang penting udah mengucapkan salam, dan para ulama mengatakan mengucapkan dan menebarkan salam sunnah, tapi kalau jawab, ini sebagian ulama mengatakan wajib. Ya, Allah menyatakan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu dikasih ucapan salam, maka jawablah yang semisal atau lebih baik lagi. Berarti perintah ini, kalau orang tidak jawab salam, dia tidak menjalankan perintah. Gitu. Jadi kita katakan ini sudah saatnya kita menunjukkan jati diri dan karakter keislaman kita. Ini simbol. Simbol Islam itu orang saling nyapa dengan ucapan salam. Baik. Kalau orang non muslim tidak boleh disalami. Ini disebutkan dalam Imam Nawawi rahimahullah, dinukil oleh Ibnu Rajab dan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab mereka, bahwa ini perintah umum tapi dikhususkan. Dikhususkan dengan apa? Dikhususkan dengan dalil tidak boleh nyalamin orang yang non muslim. Ya, kalau kita muslim, di depan kita campur Islam dan tidak Islam, kita sampaikan salam, nggak ada masalah. Tujuan kita untuk orang yang Islam. Tapi kalau depan kita orang non muslim semua, nggak boleh ngucap salam. Nabi SAW menyatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Dalam Sahih Muslim dikatakan, jangan kalian mulai mengucapkan salam untuk ahlul kitab. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dikatakan, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum. Kalau kalian dikasih ucapan salam oleh ahlul kitab, maka kalian cukup mengatakan wa alaikum, ya, untuk kalian saja. Enggak boleh mengucapkan wa alaikumussalam. Ini doa khusus untuk orang beriman. Kalau mau mendapatkan doa itu, Islam dulu. Kalau enggak, ya sudah, kami tidak kasih untuk semua kalangan. Karena ini ada SOP-nya. Tidak boleh kita bagi-bagi yang tidak boleh dibagikan sembarang orang, begitu. Maka ini khusus. Baik. Jadi orang Islam yang berhak untuk itu jangan dimubadzirkan, tidak disalami. Bagi saja, gratis kok. Begitu. Yang kedua, kalau nemu orang yang kita nggak ngerti, ini Islam apa bukan? Wong Islam tapi kok penampilannya kayak begini, gitu. Mau dibilang nggak Islam tapi masa sih gak Islam, mau cedek masjid ya gitu. Nah, tapi cedek masjid tapi gak taruh kelihatan di masjid gitu. Repot. Sampai disebutkan oleh para ulama, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Ya, tidak boleh tetangga masjid salat kecuali ya harus di masjid. Ali bin Abi Thalib ditanya, apa maksudnya jarul masjid? Siapa yang dikatakan tetangganya masjid? Alladzi yasma'un nida, orang yang mendengarkan azan. Itu yang dikatakan tetangga masjid. Meskipun para ulama memberi patokan,
yang dengar panggilan adzan itu kalau tidak pakai mic. Kalau seandainya yang adzan itu di atas, kemudian adzan menggunakan mulut biasa, yang nyampe suara itu semua memang berkewajiban datang. Kalau orang yang jauh, mereka tidak wajib datang. Nah, kalau sekarang itu mic bisa nyampe ke 1 kilo. Apalagi kalau anginnya lagi banter bisa sampai 8 kilo. Kita di kampus itu di Jamiah Islamiyah sering dengar adzannya Masjid Nabawi kalau musim dingin. Pagi sepi nyenyet gini, datang panggilan adzannya seret gitu. Kita kalau udah ke sana, wah masya Allah banget itu, jalan tuh 1 jam kalau jalan kaki. Ya, tapi maksudnya orang yang di sekitar kita kadang-kadang kita mau kasih salam bingung. Terutama orang yang tinggal di komunitas majmu'. Ya, komunitas majmu' ini gimana? Kita kasih salam apa enggak? Nah, ini kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau nukil dalam Fathul Bari, kalau seandainya Islam itu mayoritas, maka kita tidak menahan diri dari salam sampai memastikan orang ini, oh ini bukan non-muslim, ini non-muslim ini. Selama dia masih ada kemungkinan Islam enggak Islam, sampaikan salam, enggak ada masalah. Kita sekarang di daerah kebanyakan kaum muslimin, maka kita sampaikan. Kecuali kalau kita sudah pastikan, oh ini ternyata bukan orang Islam, baru tidak boleh kita mengucapkan salam. Jangan kebalik, ya. Yang non Muslim diucapin salam, yang orang Islam dicuekin aja. Karena yang non Muslim teman bisnis. Wah ini kebalik-balik ini kayak begini. Baik, ini merupakan pembelajaran atau beberapa pembahasan tentang hadis yang pertama. Tadinya saya mau membahas 3 ini, tapi 1 aja masya Allah ya. Ya ini termasuk di antara tanda keimanan seseorang. Dan disebutkan di sini ditanya ayyul islami khair. Islam apa yang paling bagus? Ini menunjukkan Islam yang sempurna. Ya, kalau orang sampai melakukan ini, menyebarkan salam kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal, kemudian suka memberi dan sedekah, ngasih makan dan seterusnya, tapi nambah dengan yang wajib-wajib juga dikerjakan, maka dia telah melaksanakan aturan Islam yang sempurna. Yang seandainya ditinggalkan, tidak apa-apa, tidak sampai dia dikatakan kafir atau keluar dari Islam, tidak. Hanya yang seperti ini menunjukkan semakin sempurna pemahaman orang di dalam Islam, begitu. Dan ini juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, antara 2 tindakan. Yang satu kasih makan, yang satu mengucapkan salam, menggabungkan antara ucapan dan perbuatan. Kalau orang tidak mampu untuk banyak berbuat, minimal ucapannya yang bisa bermanfaat, seperti itu. Maka orang kita katakan nyebar salam itu tidak membayar, tetapi modal apa? Modal mental, ya, terutama orang yang nggak biasa salam itu. Tapi kita pingin justru sekarang ini mensosialisasikan salam, ya di mana-mana saja, mengucapkan salam itu. Bahkan kadang-kadang kalau kita bisa ke pasar ketemu orang salam aja, bisa apa enggak itu? Datang ke pasar untuk mengucapkan salam, ya keliling ketemu orang assalamualaikum gitu. Masuk salah? Enggak salah. Kita ke pasar, ketemu orang di jalan, assalamualaikum, 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 sah-sah aja. Ya. Ini mau beli apa? Enggak beli apa-apa, mau mengucapkan salam aja. Ya. Dulu di zaman Abdullah bin Umar dan juga Abu Hurairah, mereka keliling ke pasar untuk takbiran, biar orang-orang tahu, oh ini 10 Dzulhijjah. Jadi datang ke pasar untuk mengingatkan orang sambil takbiran. Nah sekarang nggak usah nunggu 10 Dzulhijjah, sekarang aja ketemu orang di pasar salam, ya nggak usah di pasar, di sekitaran rumah sudah, sebelum masuk rumah ketemu sama siapa aja salam sudah. Itu insya Allah memberikan pencerahan, ya pencerahan hati dan pencerahan lingkungan, biar orang kenal, seperti itu. Baik, ini yang dapat kita pelajari. Insya Allah pada pembahasan setelahnya, ini maunya Anda sebutkan sekarang, tetapi ternyata pembahasannya agak panjang. Tentang rasa cinta itu termasuk bagian dari iman. Jadi orang ketika berbicara tentang Islam, ternyata tidak hanya ucapan atau perbuatan, tapi ada ibadah-ibadah hati, di antaranya rasa cinta. Cinta yang bagaimana? Nah ini yang dibahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang biiznillah azza wajalla. Wallahu a'lam bissawab.
Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali mau disampaikan silahkan. Ya, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan ada beberapa orang itu yang mengikuti salamnya itu pakai lengkap, pakai lengkap, jadi santi, nakal dan sebagainya. Apa? Mulai assalamualaikum, salam sejahtera dan lain sebagainya. Oh, ya. Padahal itu kan kalau misalkan tidak tahu kalau dia muslim itu jawabnya lengkap aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi dengan deretan salam-salam yang pakai lengkap itu, dan sekarang sudah banyak ditiru di beberapa kantor itu yang mengikuti seperti itu. Apakah kita sebagai seorang muslim itu harus waalaikumsalam dan seterusnya lengkap, atau semuanya juga dengan santai-santai? Iya, baik. Ada perintah dikatakan wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya kan? Kalau kalian diberikan ucapan salam, jawab yang sama atau lebih baik. Nah, sekarang kalau mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, nah, kita jawab dengan hal yang sama atau lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang mengucapkan salam sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau seandainya kita tidak nambah, maka yang sama itu sudah cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup. Ada tambahan wa maghfiratuhu. Ini ada sebagian ulama mentakhrij posisi riwayat ini apakah sahih apa tidak. Saya pernah dengar ada Syekh Albani rahimahullah mensahihkan tambahan wa maghfiratuhu. Tapi banyak ulama juga yang melemahkan, ya. Banyak melemahkan, sehingga kalau ada orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab apa adanya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok ditambahi selamat pagi, selamat sore, selamat makan, selamat apa segala macam, kita nggak jawab, nggak apa-apa, itu bukan salam ibadah, ya, bukan salam ibadah. Antum ketemu non muslim, antum mengatakan pagi pak, nggak apa-apa, pagi, tapi antum salah bilang gimana, malam pak, padahal pagi, gitu. Nah, ini juga nggak dosa. Tidak dosa. Orang bilang loh itu kan mengucapkan selamat. Iya, tapi itu bukan salam. Itu namanya tahiyyah, hanya ucapan sapaan saja. Enggak apa-apa karena itu bukan doa. Ya, kalau mau doa misalkan semoga cepat sembuh ya, kalau untuk orang yang sakit non muslim, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Tapi kalau ucapan salam ini enggak boleh. Ini khusus, ini ibadah begitu. Nah, kalau ada orang sudah terbiasa dengan gaya-gaya yang sekarang diucapkan komplit begitu. Yang mengucapkan salam itu mestinya kalau dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah cukup, karena kalau ada orang Islam ya sudah, yang lain saya tidak punya tanggung jawab moral untuk mengucapkan salam yang sama gitu. Karena saya bukan agama itu. Kalau saya tidak mengucapkan dengan agama itu pun, orang yang punya agama itu akan menghormati saya. Karena saya toh bukan pemeluk agama itu, kenapa saya harus memaksakan diri untuk mengucapkan salam dengan gaya bahasa mereka? Kalau ada orang memahami kamu tidak toleransi, loh kok tidak toleransi? Justru saya menghargai yang punya agama, yang punya salam itu. Nanti kalau saya salah ucap gimana? Wong itu ibadah menurut mereka. Kalau saya pakai cukup untuk syariat agama saya, sudah selesai, orang akan maklum. Tapi kalau saya maksakan, akhirnya sampai ucapan saya salah, wah itu justru yang mungkin mengecewakan agama lain begitu. Tapi intinya, untuk orang yang mau mengucapkan salam sudah cukup mengucapkan dengan bahasa kita. Yang kedua, yang jawab. Yang jawab kalau dia pakai satu paket ya dengan apa segala macam itu, salam-salam itu. Nah, kita cukup dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sudah selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Iya, setelah ya, sebentar, satu bapak-bapak dulu, habis itu ibu-ibu. Iya. Iya. Tadi disebutkan bahwasanya kita itu disunahkan mengucapkan salam baik yang kenal maupun tidak kenal. Padahal kita itu tidak boleh mengucapkan salam pada orang yang non muslim. Nah, kita kan nggak tahu Pak Ustaz, kami nggak kenal muslim atau tidak. Apakah kita harus mengetahui tanda-tandanya, misalkan oh ini kok pakai songkok muslim, padahal yang pakai songkok belum tentu muslim sekarang ini. Dan ini gimana ini Pak Ustaz? Ya, tadi kita sebutkan kalau kita berada di komunitas majmu' ya, dan kita mayoritas alhamdulillah, maka kita ucapkan saja salam. Kita tidak perlu
berhati-hati tidak mengucapkan salam sampai kita bisa memastikan oh ini non muslim. Kalau kita masih ragu, salam aja. Ini disampaikan oleh Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau mengatakan, atau Ibnu Hajar mengatakan, kalau ragu-ragu sampaikan salam, nggak ada masalah. Karena kita di negara Islam dan kita orang Islam dan kita sering ketemu sama orang Islam. Hukum asalnya orang yang bareng sama kita orang Islam, meskipun kita nggak kenal. Tapi kalau ternyata ada tanda yang menunjukkan dia pasti non muslim, seperti ada kalungnya atau dia bareng sama orang-orang non muslim, oh kayaknya ini non muslim. Ya sudah, kalau kita sudah ada kepastian ini bukan non muslim, nggak ucap salam. Tapi kalau masih ragu, ucapkan aja nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, silakan ibu-ibu. Mengucapkan salam, di situ ada teman-teman laki-laki atau hanya teman-teman laki-laki atau teman-teman atau misalnya tadi sesama muslim, itu bagaimana? Apakah Baik. Bagaimana? Yang kedua, setahu anak itu ada kalau misalnya kita menjawab salam, waalaikumsalam dapat 1 pahala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat 3 pahala. Apakah itu benar seperti itu? Kemudian apakah ada standarisasi bahwa kita mengucapkan salam hanya di situ pada 1 orang atau mungkin lebih daripada 1 orang itu lebih besar pahalanya dan sebagainya? Bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Yang pertama, kalau mengucapkan salam ke lawan jenis, ya, apakah boleh? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh karena Nabi SAW mengucapkan salam kepada para sahabiyat. Dan dulu para sahabiyat juga mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Hanya para ulama mengatakan kalau tidak dikhawatirkan terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah, dikhawatirkan, maka tidak boleh. Yang ditansis, ditegaskan di buku para ulama, seorang laki-laki yang masih seger ke seorang ibu-ibu yang masih seger. Apalagi bukan ibu-ibu, ya, fatah, seorang pemudi. Mengucapkan salam ini bisa jadi fitnah. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan. Nanti akan bisa menjadi fitnah. Apa sih dikit-dikit fitnah? Ya sudah, antum kalau nggak meyakini ada fitnah, ya. Yang jelas orang ketika menjaga hubungan, hati-hati antara laki dan perempuan, para ulama memberikan saran seperti ini karena hati orang itu lemah, gampang sekali tergoda. Ya, diberi ucapan salam repot itu, disalamin gitu. Nah, nyalamin siapa? Nyalamin itu masalah itu masalah sekali. Maka para ulama mengatakan kalau dikhawatirkan terjadi fitnah, maka tidak mengucapkan salam, tidak usah mengucapkan salam. Tapi kalau campur gimana? Ada mbak-mbak, ibu-ibu, mbah-mbah. Sudah. Assalamualaikum, aman-aman sudah. Ada campur bapak ibu juga sama. Salam-salam semua enggak ada masalah. Teman kantor bagaimana? Iya, teman kantor ucapkan salam yang umum tidak apa-apa. Tapi kalau ada khawatir fitnah-fitnah, ada orang mungkin punya pemahaman khusus atau perasaan khusus, jangan dikira bapak ibu yang sudah sama-sama menikah di kantor enggak ada fitnah. Kata siapa? Lebih nyala katanya. Ya, hatta bapak ibu-ibu itu salamnya beda itu. Wah, saya tunggu-tunggu salam kamu. Wah, kacau itu sudah. Kayak gitu enggak usah begitu. Yang kedua, tadi saya baru dengar kalau ada orang mengucapkan menjawab waalaikumsalam, pahalanya 1 warahmatullah, pahalanya 2 wabarakatuh, pahalanya 3. Anak enggak ngerti. Ini baru pertama dengar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang ada hadisnya ya alhamdulillah, kalau enggak ada ya enggak diyakini itu juga tidak apa-apa karena memang ada perintah untuk menjawab yang lengkap. Anak enggak ngerti. Orang awam ini, bukan orang awam tapi masyarakat kebanyakan di sekitar kita ini lagi getol untuk membatasi warahmah saja. Anak enggak ngerti ini dalilnya apa. Waalaikumsalam warahmah itu tok di mana-mana itu. Kenapa enggak wabarakatuh sekalian? Bayarnya gratis kok. Ya. Enggak ngerti kenapa kok hobinya itu waalaikumsalam warahmah gitu. Nah, kalau menjadi mode, ya, cari mode yang sempurna sekalian begitu. Dilengkapkan. Bukan berarti tidak boleh, bukan. Kalau memang itu lebih lengkap dari assalamualaikum, waalaikumsalam warahmah, iya enggak apa-apa. Tapi lengkapkan sekalian biar pahalanya tambah
banyak ya. Kemudian yang ketiga tadi salam apa? Pertanyaan tadi? Apakah ada perbedaan pahala Oh, antara salam ke satu orang atau yang lebih gitu. Wallahu alam, yang jelas disebutkan di dalam hadis kalau ada satu gerombolan dengan satu gerombolan maka cukup diwakili satu orang. Ini hadisnya. Ya, kalau seandainya ada rombongan dengan rombongan yang mengucapkan cukup satu orang, yang jawab pun cukup satu orang. Tapi kalau semuanya mau jawab nggak apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, kalau ada satu rombongan, satu sendirian, maka yang mengucapkan yang mengucapkan adalah yang sendirian. Nanti yang jawab yang rombongan. Tapi kalau kebalikannya gimana? Yang rombongan yang mengucapkan salam ke yang sendirian, enggak apa-apa juga. Enggak apa-apa juga. Cuman mestinya yang lebih sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Harapannya wallahu a'lam itu kan doa. Nah, semakin banyak yang doakan, semakin banyak pahalanya. Diharapkan seperti itu. Tapi kalau banyak enggak ada yang mau salam dan banyak enggak ada yang mau jawab juga gitu. Nah, ini berarti belum pernah pengajian. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Ya, alhamdulillah ini saya kira sudah cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.